Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Kita mempunyai pengalaman, dan pengalaman itu teruji oleh kenyataan. Kita seringkali mengikuti seminar, kita seringkali mengikuti rekoleksi, retret, bahkan kemudian ditambah dengan animasi-animasi, bahkan animasi harian. Tetapi kalau kita mau jujur terhadap kenyataan, semuanya itu tidak mengubah kita. Kita tetap saja sama seperti sebelumnya. Tidak bertumbuh. Pertanyaannya tentu kenapa? Dan bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Nah, itu poin yang penting. Menurut saya jalannya adalah jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Yang terjadi dengan semua retret, rekoleksi, animasi-animasi itu adalah subjeknya adalah saya. Saya supaya semakin disiplin, saya supaya semakin setia, saya supaya semakin suci. Dan itu persis gagal total. Karena yang menjadi semakin suci itu saya, yang semakin baik itu saya. Sederhananya yang semakin besar itu saya. Padahal jalan Tuhan justru sayanya nggak ada. Menyangkal diri. Bukan sayanya makin besar. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Maka persis saya itu dengan segala macam retret, rekoleksi, animasi, bahkan animasi harian itu hanya sebuah pakaian atau ekspresi yang berbeda, yang lebih halus, lebih suci dari saya. Yang seharusnya sayanya nggak ada. Maka jalan itu tidak akan mencapai pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah sebuah kesadaran bahwa di dalam diri saya ini ada Roh Kudus yang menggerakkan, yang kemudian seperti penggaris antara 0 sampai 100, Roh Kudusnya itu makin besar, sayanya makin kecil. Mungkin awalnya Roh Kudusnya 50, saya 50. Kemudian Roh Kudusnya makin besar, 60, 70, sayanya menjadi 30, 80 Roh Kudus saya 20, 90 Roh Kudus saya 10, 100% Roh Kudus, sehingga saya bisa mengatakan aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Maka pertumbuhan rohani sebetulnya bukan berfokus pada saya. Saya makin suci, saya makin baik, saya makin bertumbuh, saya makin terbuka. Tidak. Hidup rohani adalah sebuah kesadaran ketika saya adalah divine being dengan ekspresi manusiawi. Kalau menurut Master Eckhart, dunia ini saya lihat dari kacamata Roh Kudus. Dunianya sama, orang yang bertumbuh secara rohani maupun yang tidak bertumbuh secara rohani atau belum bertumbuh secara rohani sama, melihat dunia yang sama, pekerjaan yang sama, masyarakat yang sama. Yang membedakan adalah orang yang sudah bertumbuh secara spiritual rohani itu memandang dunia, tetapi Roh Kudus yang memandang dunia. Mendengar dunia, tetapi Roh Kudus yang mendengar dunia. Bukan saya. Perbedaannya itu. Bukan saya yang menjadi lebih pintar, lebih suci, lebih baik. Bukan. Itu tetap hidup dalam dimensi 3. Berpusat pada saya.
Spiritual journey, perjalanan rohani pertama kali muncul adalah bahwa saya adalah spiritual being. Bahwa Roh Kudus ada dalam diri saya, dan Roh Kudus itulah yang menjadi daya hidup menggerakkan, mendorong, menjatuhkan pilihan, dan juga mengatakan sesuatu. Baru perjalanan rohani akan bertumbuh. Kalau tetap bersumber pada saya adalah manusia yang kadang-kadang punya perjalanan rohani atau pengalaman rohani, spiritualitas belum bertumbuh. Dan karena itu macet. Karena sumbernya adalah saya. Yang sebetulnya saya ini nggak bisa apa-apa. Saya ini mengatur nafas, menggerakkan nafas yang nggak bisa. Nafas itu digerakkan oleh daya hidup Roh Kudus yang menggerakkan kita. Saya juga tidak bisa menggerakkan jantung supaya berdebar atau berhenti. Nggak bisa. Daya hidup Roh Kudus yang menggerakkan. Usus, lambung, saya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kesadaran bahwa saya tidak bisa apa-apa itulah, tetapi roh atau daya hidup yang menggerakkan, di situ kemudian muncul pertumbuhan rohani. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Berawal dari sebuah kesadaran bahwa saya adalah spiritual being. Bahwa saya mempunyai divine nature. Yang menggerakkan saya adalah roh ilahi. Dan kemudian saya sekedar mengalami dan mensyukuri saja. Karena itu, perjalanan rohani pertama-tama bukan dengan menumpuk pengalaman kesucian atau mengisi pikiran dengan hal-hal yang suci, tetapi membuka diri dan menyadari bahwa saya tidak bisa apa-apa. Saya hanyalah hamba yang taat setia kepada Tuhan. Yang menggerakkan saya adalah Roh Kudus yang semakin besar. Maka terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan berhenti mengandalkan pikiran sendiri. Berhenti mengandalkan diri sendiri, karena kuasa itu hanya satu, dan kuasa itu hanya berasal dari Allah. Pada waktu itu, pertumbuhan rohani dimulai. Bukan sesuatu dari luar yang terus-menerus, karena itu sudah berlangsung sejak abad ke abad, dan kita tetap sama saja. Maka kita perlu melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Perjalanan rohani, pertumbuhan rohani dimulai dengan kesadaran bahwa saya tidak bisa apa-apa. Tetapi roh yang ilahi yang menggerakkan, daya hidup yang menumbuhkan di dalam diri saya itu yang penting. Dari situ kemudian sadar bahwa saya tidak bisa apa-apa. Justru yang terjadi adalah saya membuka diri, terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Bukan mulai dengan saya yang seharusnya hilang. Kalau mulai dengan saya saja yang nantinya akan bertumbuh, menjadi suci, makin baik. Tetapi palsu, karena itu saya. Yang seharusnya nggak ada. Dan tidak bisa melalui fokus pada pertumbuhan saya itu. Entah makin suci, entah makin baik, itu nggak akan terjadi. Karena seharusnya sayanya yang pergi dan menyadari bahwa tidak perlu saya. Tetapi yang perlu adalah keterbukaan dan kesadaran bahwa Roh Kudus yang bertahta di dalam diri itulah yang semakin besar dan sayanya makin kecil. Bukan pertama-tama ya saya yang berusaha, karena itu kemudian tetap yang bertumbuh adalah ego yang makin besar. Melainkan menyadari dan kemudian membuka diri. Menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sehingga yang ada kemudian adalah damai, sukacita, rasa syukur. Dan itulah buah-buah Roh Kudus. Apakah saya hadir sebagai kasih? Apakah saya hadir sebagai
sukacita? Apakah saya hadir sebagai kedamaian? Apakah saya hadir sebagai rasa syukur? Itu yang penting. Yang dialami bukan saya oleh orang lain, tetapi rasa syukur, sukacita, damai sejahtera. Sayanya nggak ada. Dan itu bisa. Karena bernafas saja tanpa saya bisa kok. Wong saya nggak bisa apa-apa dengan nafas. Mendengar tanpa saya juga bisa, asal ada gelombang suara dan gendang telinganya normal, menyentuh bunyi didengar. Tidak harus saya, ada. Maka damai juga bisa ada tanpa saya. Justru ketika saya hadir, yang dirasakan adalah damai, sukacita, syukur, dan kasih. Dan itu adalah buah-buah roh. Berarti yang hadir adalah Roh Kudus. Bukan saya. Saya nggak perlu ada. Tapi Roh Kudus yang hadir. Dan pada waktu itulah yang dialami dalam perjumpaan itu adalah kehadiran Roh yang membawa buah-buah Roh Kudus. Kedamaian, sukacita, syukur, dan cinta kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.